Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini untuk membahas mengenai bisnis plan yang berjudul Happy Risol Dipura. Sebelumnya yang terhormat Bapak Irfan Rahmana sebagai dosen pengampu pada kuliah kewirausahaan di Universitas Islam Sultan Agung di prodi kami yaitu kebidanan tahun 2020. Sebelum kita membahas mengenai bisnis plan, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Dinda Aulia Putri Celestin, yang kedua ada Putri Nur Rahmawati, dan yang ketiga ada Ratna Fadila Putri. Yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dan motivasi melakukan usaha bisnis plan Happy Risol Dipura. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam makanan yang kecil hingga yang besar dan dari harga yang termurah sampai harga yang termahal. Dalam kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Memang sudah banyak sekali yang menjual makanan tetapi dibuat dengan cara pembuatan yang sederhana dan lebih baik dan higienis. Selain itu, risol ini mudah dijangkau dengan harga yang juga terjangkau dan banyak pula masyarakat yang berminat untuk membelinya dengan rasa yang cukup enak, nikmat, dan juga lezat. Next adalah justifikasi pemilihan objek usaha. Kami akan memasarkan atau menjual produk kami di sebuah lapak kios yang berada di Tuban, Jawa Timur. Menurut kami tempat itu adalah tempat yang strategis karena area tersebut ramai lalu lalang oleh orang, lalu banyak tempat keramaian di dekatnya seperti di dekat sekolah, di dekat toko-toko, dan juga dekat kecamatan pusat pada kecamatan Jatirogo di Tuban. Sehingga ini memungkinkan makanan tersebut kami jual di situ yang akan mendapatkan banyak konsumen. Selanjutnya ada tujuan usaha yang hendak kami capai adalah untuk meningkatkan ekonomi bagi pengusaha sendiri lalu menjadikan contoh bagi masyarakat yang tidak memiliki keterampilan sehingga diharapkan dengan adanya usaha ini baik di kalangan masyarakat muda ataupun masyarakat tua dapat memiliki pekerjaan sendiri atau usaha sendiri walaupun dengan kemampuan modal yang sangat terbatas, serta untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang suka dengan makanan siap saji. Lalu kami kini hadir untuk menawarkan makanan cepat saji dan memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Dan kami menyajikan risol ini ada dua jenis pilihan, yaitu matang dan frozen. Terdapat beberapa varian dan saus risol mayo. Untuk varian isinya ada sosis, daging, ayam, kornet, mozzarella. Untuk sausnya ada saus keju, saus asam pedas, saus tomat, dan saus sambal. Kenapa risol mayo? Karena risol mayo ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, yang kedua rasa yang nikmat dan juga gurih, yang ketiga pembuatannya yang mudah dan cepat, serta perolehan bahan baku untuk risol mayo ini tergolong mudah didapatkan di pasar maupun di supermarket. Kita lanjutkan untuk analisis pasar. Yang pertama adalah profil konsumen. Di sini konsumen untuk risol mayo adalah semua masyarakat, baik dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Karena selain murah, produk ini juga lezat dan mengandung protein yang tinggi. Untuk yang kedua adalah potensi dan segmentasi pasar. Makanan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang siap saji dan memiliki nilai gizi yang juga tinggi. Yang menjadikan produk kami berbeda dengan produk lainnya adalah dari segi varian dan rasa. Segmentasi pasar kami agar makanan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi konsumen di berbagai kalangan. Pada pesaing dan peluang pasar, yang menjadi pesaing kami adalah makanan yang jenis sama dengan harga yang relatif murah, dan peluang kami adalah para konsumen yang menginginkan makanan yang instan, berkhasiat, serta mudah didapatkan. Untuk media promosi yang akan digunakan, kami akan mempromosikan produk ini dengan cara memberitahu kepada orang-orang terdekat kami terlebih dahulu dan memanfaatkan media sosial serta mengedarkan brosur. Selain tidak memerlukan biaya yang banyak, cara ini juga dapat dinilai lebih mudah. Selanjutnya untuk target atau rencana penjualan, kami memilih target pasarannya yaitu semua kalangan masyarakat penggemar makanan camilan yang berada pada kelas ekonomi menengah. Untuk strategi pemasaran yang akan diterapkan, yang pertama adalah produk. Produk yang akan dijual harus senantiasa memiliki rasa atau nilai yang ekonomis namun tetap berkualitas tanpa mengesampingkan inovasi pada produk tersebut sehingga dapat dinikmati oleh semua orang. Lalu yang kedua, harga.
Untuk penetapan harga, kebanyakan orang biasanya berlomba-lomba untuk memberikan harga yang lebih murah, namun tidak memberikan kualitas yang baik. Oleh karena itu, harga yang kami tetapkan berdasarkan kualitas dan varian dari isi yang beragam, serta menyeimbangkan dari harga bahan isian risol yang akan digunakan. Namun, harga ini juga tergolong masih terjangkau agar risol ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Adapun harga yang kami tetapkan adalah yang pertama, risol sosis atau ayam atau daging atau kornet dibanderol di harga 3.000 per pieces. Lalu untuk risol mayo plus mozzarella di harga 5.000 per pieces. Untuk promosi yang kami lakukan adalah yang pertama offline. Pada tahap awal promosi, yang kami lakukan adalah face to face. Maksudnya adalah dengan cara memberitahu kepada satu orang tentang produk yang dijual, kemudian akan menyebar ke orang lain. Yang kedua dengan metode online, yaitu mengandalkan media sosial yang membuat flyer yang semenarik mungkin yang disebar ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, dan lain sebagainya, agar masyarakat luas dapat mengetahui keberadaan produk yang dijual. Masuk di analisis produksi atau operasi. Yang pertama, untuk bahan baku isian risol mayo adalah telur, sosis, daging, kornet, ayam, mozzarella, mayones, kental manis. Lalu yang kedua, bahan untuk kulit risol mayo ada tepung terigu, garam, air, tepung roti, telur, minyak, sayur. Lalu ada alat yang dibutuhkan adalah kompor, ada wajan teflon 24 cm, ada wajan penggorengan, jepitan makanan, saringan makanan, pisau, mixer, baskom, mika, telenan. Lalu ada juga bahan untuk saus, yaitu saus tomat, saus sambal, saus keju. Lalu ada saus keju ini dari susu full cream, keju cheddar, keju bubuk, telur, tepung mozzarella, dan air. Sementara untuk saus asam pedas ada bawang bombay, lalu bawang putih, cabai, air, lada, tomat, garam, gula, kaldu bubuk. Adapun pasokan bahan baku diperoleh dari pasar atau supermarket. Baik, saya lanjut di sini untuk lanjutan, yaitu jumlah produk atau jasa yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Jadi untuk perharinya kita hasilkan sekitar 50 pieces per hari. Jadi untuk 1 tahunnya kita akan menghasilkan kurang lebih 18.000 risol mayo ini. Kemudian selanjutnya ada analisis keuangan. Di sini yang pertama ada modal usaha, di mana kita dapatkan dari modal sendiri sekitar 4 juta rupiah. Kemudian ada modal pinjaman, yaitu dari bank sekitar 3 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu taksiran biaya investasi. Nah, di sini kita menaksir dari pembelian peralatan atau bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan risol mayo. Di sini ada meja yaitu 200.000, kemudian untuk kursinya 100.000, kemudian kompor ini kita taksir harga 300.000, kemudian tabung gasnya 150.000, wajahnya 90.000, teflon 75.000, kemudian untuk mangkoknya 12.000. Kemudian untuk sendok makan ini kita beli 1 lusin yaitu sekitar 20.000, kemudian jepitan makanan 15.000, pisau 20.000, kemudian mixer kita ini taksir 430.000, kemudian untuk saringan yaitu 20.000, baskomnya ini kita 2 buah 20.000, spatulanya 13.000, piring sajinya 42.000, kemudian talenannya 15.000. Jadi didapatkan dari total taksiran biaya investasi ini sekitar 1.522.000. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada penyusutan. Nah, ini untuk penyusutan pada meja 3 tahun, kemudian kursinya 1 tahun, kompornya 3 tahun, baskom 6 bulan, wajahnya 1 tahun, teflonnya 1 tahun, mangkok 1 tahun, sendok makan 1 tahun, jepitan makanan 1 tahun, kemudian untuk pisaunya 1 tahun, mixernya 10 tahun, saringan 6 bulan, kemudian spatula 1 tahun, piring sajinya 1 tahun, dan juga talenannya 1 tahun. Kemudian yang kelima yaitu ada operational cost per minggunya, dimana di sini untuk penyusutan meja kita 1/144 dikali 200.000 yaitu sekitar 1.388 rupiah. Kemudian untuk penyusutan kursinya yaitu didapatkan 2.083 rupiah. Kemudian untuk penyusutan kompor gas di sini 1/144 dikali 300.000 dari harga kompor gas tadi, didapatkan hasil yaitu 2.100 rupiah. Kemudian untuk penyusutan
wajannya Rp1.250. Kemudian untuk penyusutan mangkoknya 1/48, kemudian dikali dengan 12.000 didapatkan hasil Rp250. Kemudian untuk penyusutan jepitan sekitar Rp312. Kemudian untuk mixernya kita 1/480 dikali dengan harganya yaitu Rp430.000, dimana didapatkan penyusutan Rp895. Kemudian untuk spatula yaitu Rp1.100. Kemudian untuk talenannya Rp1.250, untuk baskomnya Rp8.400, kemudian teflonnya Rp1.562, sendok makannya ini 500, kemudian pisaunya 416, kemudian saringannya Rp8.400, piring sajinya yaitu 1/48 dikali 42.000 didapatkan hasil Rp3.500. Jadi untuk total fixed costnya yaitu sekitar Rp33.406. Baik, saya lanjut. Selanjutnya yaitu ada taksiran variabel cost, dimana di sini untuk telurnya setengah kilogram dikali 25.000 dikali 7 hari yaitu sebanyak 1 minggu, jadi didapatkan 87.500. Kemudian untuk sosisnya ini kita buat setengah pak dikali 22.000 dikali 7 hari yaitu Rp77. Kemudian untuk dagingnya kita buat 1/4 kilogram dikali 100.000 dikali 7 hari yaitu 140.000. Kemudian untuk kornetnya kita buat 450 gram dikali 20.000 yaitu 70.000. Kemudian untuk mayonesnya kita buat setengah kilogram dikali 20.000 dalam waktu 1 minggu yaitu 70.000. Kemudian untuk kental manis 1 kaleng dikali 12.000 per 1 minggunya yaitu 84.000. Kemudian ada tepung terigu 1 kilogram dikali 12.000 per 7 hari atau 1 minggu yaitu 82.000. 84.000. Kemudian untuk tepung roti yaitu setengah kilogram dikali 20.000 per 7 hari atau 1 minggu yaitu 42.000. Kemudian untuk minyak sayurnya kita buat setengah liter yaitu dikali 18.000 sama dengan 63.000. Kemudian untuk saus tambal setengah botol yaitu 21.000. Kemudian saus tomatnya setengah botol 21.000, saus kejunya 20.000 per 1 minggu yaitu 140.000, saus asam pedasnya 150.000 juga. Kemudian untuk mikanya kita buat 20 pieces yaitu 42.000. Kemudian untuk gasnya 19.000 dikali 1 minggunya berarti 133.000. Jadi didapatkan total dari variabel costnya yaitu Rp1.214.500. Nah selanjutnya yaitu untuk total operasional costnya yaitu FC ditambah VC didapatkan hasil Rp1.247.906. Kemudian untuk operasional cost yang FC didapatkan Rp33.406 dibagi dengan 1 minggu atau 7 hari yaitu didapatkan hasil Rp4.772. Kemudian untuk operasional cost yang VC yaitu Rp1.214.500 dibagi dengan 1 minggunya didapatkan hasil Rp173.500. Jadi untuk total operasional cost per harinya yaitu sekitar Rp178.772. Baik, selanjutnya untuk analisis keuangan selanjutnya yaitu rencana penjualan awal, dimana di sini hasil penjualan hari pertama yaitu 20 risol mayo dikali 10.000 jadi hasilnya 200.000. Kemudian hasil penjualan hari kedua yaitu 200.000 juga. Hasil penjualan hari ketiga 250.000. Kemudian hasil penjualan hari keempat juga 250.000 karena di sini kita menghasilkan 25 risol mayo. Kemudian untuk hasil penjualan hari kelima dengan 30 risol mayo didapatkan hasil 300.000. Kemudian hasil penjualan hari keenamnya 300.000. Jadi untuk total penjualan yaitu sekitar Rp1.500.000. Kemudian untuk biaya gajinya, nah di sini untuk gaji pemilik perusahaan yaitu 80.000 per harinya. Kemudian untuk gaji untuk 2 orang karyawan yaitu 40.000 per harinya. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, silakan. Oke, kita lanjutkan pada poin selanjutnya yaitu terkait laba atau rugi per minggunya. Dimana untuk cara menghitungnya yaitu dimana kita bisa
mencari total tadi, hasil total penerimaan dikurangi dari total biaya operasional, di mana dengan jumlah 1.750 dikurangi 1.247.906 rupiah dengan hasil labanya 252.94 rupiah. Kemudian kita lanjut ke personalia dan jadwal kegiatan, di mana di sini terdapat ketua tim yaitu oleh Mbak Putri Nur Rahmawati dari Kebidanan Fakultas Kedokteran Unsula. Lalu dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan yaitu pelayanan yang prima dalam artian melayani pengunjung dengan ramah dan menikmati memiliki tata krama yang baik. Kemudian selanjutnya untuk nama usaha di sini Happy Resort Dipura, di mana Dipura diambil dari nama singkatan nama-nama kita. Kemudian jenis usahanya itu resort dengan berbagai varian isi. Kemudian alamat usaha yaitu dari Jalan Raya Barat nomor 30, Kecamatan Jatirogo dari Tuban. Kemudian nama pemilik yaitu Mbak Putri Nur Rahmawati. Lalu di sini terdapat selanjutnya ada jadwal kegiatan. Bisa dilihat dari jadwal kegiatannya. Di situ jadwal kegiatan dari usaha kami. Lalu selanjutnya itu terkait denah dan lokasi usaha. Tadi untuk nama usaha kita itu Happy Resort Dipura. Untuk alamatnya tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Itu ini ada lokasi yang pertama. Kemudian untuk lokasi yang kedua. Kemudian untuk selanjutnya itu terkait CV. Ini adalah CV dari Mbak Putri Nur Rahmawati, itu ketua dari atau pemilik dari usaha ini. Bisa dilihat dari identitasnya, kemudian mungkin achievement-nya yang pernah dicapai dan lain sebagainya. Kemudian ini CV juga dari saya, itu Ratna. Kemudian selanjutnya ada CV dari Mbak Dinda. Kemudian sudah selesai. Mungkin itu sekian dari presentasi dari kelompok kami terkait bisnis plan, yaitu terkait usaha Risol Mayo, yaitu dengan usaha Happy Resort Dipura. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Dan mohon maaf apabila dari kami terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.